فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma faslun wa amma af'alul muqarabati fa hiya thalathatu aqsam. Ma wudi'a lid-dalalati ala qurbil khabar wa huwa kada wa karaba bi fathir ra'i wa kasriha wal fathu afsah wa aushaka. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, adapun berikutnya dari nawasih yang masih beramalan sama, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar, adalah af'alul muqarabah, fi'il-fi'il untuk menjelaskan makna dekat. Adapun af'alul muqarabah, maka dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ma wudi'a lid-dilalati atau lid-dalalati ala qurbil khabar, apa-apa yang dipakai untuk menunjukkan dekatnya khabar, yaitu ada 3: kada, karoba, dan aushaka. Karoba bisa dibaca fathah ro dan juga kasroh karoba kariba, dan fathah lebih fasih. Yang kedua, wa ma wudi'a lid-dalalati ala raja'il khabar, af'alur raja. Yang pertama tadi af'alul muqarabah, yang kedua af'alur raja, yang ketiga af'alus syuru', dan semuanya disebut dengan af'alul muqarabah ditaglib. Yang kedua adalah apa-apa yang dipakai untuk menunjukkan beritanya itu diharapkan, raja'il khabar, mengharapkan suatu berita, suatu khabar. Raja'il khabar adalah mengharapkan terjadinya khabar. Wa huwa asa wa hara wa khalaulako. Ada 3 juga, asa, hara, wa khalaulako. Wa ma wudi'a lid-dalalati ala syuru', yang ketiga adalah apa yang dipakai untuk menunjukkan syuru', yaitu memulai. Wa huwa katsirun, dan ini banyak sekali. Nahwu tafiqa wa aliqa wa ansha'a wa akhadha wa ja'ala, semuanya artinya sama, memulai. Qala syarih qawluhu faslun ay fi bayani hukmi af'alil muqarabah, di dalam menjelaskan hukum fi'il-fi'il muqarabah. Wa hadha huwa an-naw'u tsalitsu min al-qismi al-awwali. Ini adalah macam yang ketiga dari kloter yang pertama, bagian yang pertama. Minan nawasikh, dari grup-grup nawasikh. Wa huwa kullu af'alun bittifaqin, semuanya adalah fi'il dengan kesepakatan para ahli nahwu. Ma ada asa, selain asa. Fa fi al-khilaful mutaqaddimu fi sadril kitab, karena di dalam pembahasan asa ini ada khilaf yang sudah terdahulu di awal kitab. Apakah dia itu isim, apakah dia itu fi'il ataukah huruf. Wa qawluhu amma af'al muqarabah, adapun fi'il-fi'il muqarabah, wa tusamma aidan an-nawasikh, juga dinamakan sebagai nawasikh, wan nawaqis, dan juga dinamakan sebagai nawaqis. Karena apa? Karena ini adalah fi'il-fi'il yang nakis, yang tidak memiliki makna peristiwa, hanya dipakai waktu, sama dengan kana yang nakis. Atau dikatakan nawaqis karena tidak cukup dengan isimnya, butuh khabar, sebagaimana pembahasan dalam kana. Kama fi Ubadah, sebagaimana di dalam hasyiahnya Ubadah. Ubadah adalah nama seorang yang memiliki hasyiah. Wa tasmiyatul kulli af'alul muqarabati, dan semuanya dinamakan, penamaan semuanya itu sebagai af'alul muqarabah,
itu adalah mimba bit taghlib. Ini adalah masuk bab taghlib, memenangkan sebagian atas yang lain. Kal qamara ini seperti penamaan 2 bulan. Aslinya kan satunya matahari, tapi sudah dipukul rata saja 2 bulan. Maka di sini juga gitu, aslinya 3 macam, tapi wis dipukul rata saja semuanya. Dikatakan sebagai af'alul muqarabah. Itu namanya mimba bit taghlib, untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan. Karena kalau disebut semua panjang, af'alul muqarabah, af'alur raja, af'alus syuru'. Enak semua langsung disebut jadi satu gitu aja, af'alul muqarabah. Ketika diperiksa ternyata berisi 3 macam. Ada muqarabah, ada af'alur raja, dan ada af'alus syuru'. Apa itu makna taghlib? Ay taghlibu ba'di anwa'il babi li syuhratihi wa kathrati wuqu'ihi fil kalami ala baqiyatil anwa'. Yaitu memenangkan sebagian jenis bab dikarenakan dia itu masyhur, li syuhratihi, karena masyhurnya dia. Wa kathrati wuqu'ihi, dan banyaknya terjadi fil kalam, di dalam ucapan, ala baqiyatil anwa', daripada macam-macam yang sisanya. Jadi dari 3 jenis fi'il ini, muqarabah, roja, dan syuru', lebih masyhur muqarabah. Makanya itu aja dijadikan nama untuk semuanya. It'annaha tanqasimu bi'tibari ma'aniha ila thalathati aqsam. Kenapa semua ini adalah mimbab at-taghlib? Karena sebenarnya tidak semuanya itu af'alul muqarabah. Sebab annaha, karena ternyata fi'il-fi'il semuanya itu tidak satu macam, melainkan terbagi bi'tibari ma'aniha, ditinjau dari sisi maknanya, terbagi menjadi 3. Nah, berarti kan namanya penamaannya itu cuma taghlib, sebab isinya enggak itu semua. Seperti nama beli baju, ternyata pas dibuka isinya ada baju, ada celana, dan ada kopiah. Nah, biar gampang disebut sebagai baju, gitu saja. Af'alul muqarabah juga seperti itu, supaya gampang semuanya disebut sebagai af'alul muqarabah, gitu saja. Ketika dibuka, ketika diperiksa, ternyata isinya ada 3 macam. Yang pertama af'ali muqarabatin wa af'ali roja wa af'ali syuru'in, kama dzakara dzalikal musannif. Ada 3 macam, yaitu af'al muqarabah, af'al roja, dan af'al syuru', sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Wa qawluhu lid-dalalati ala qurbil khabar. Siapa mah? Angkat. Amru boleh. Wa qawluhu lid-dalalati ala qurbil khabar ay muqarabatu husulihi wa illam yaqa. Dekatnya khabarnya ini adalah muqarabatu husulihi, kedekatan terjadinya walaupun tidak jadi terjadi. Wa illam yaqa, walaupun tidak terjadi tapi dekat. Walaupun tidak terjadi tapi dipakai untuk mengibaratkan atau seakan-akan hampir terjadi, itu loh, namanya hampir. Ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hampir walaupun tidak terjadi. Qala Sobban, berkata Sobban, wa qurbuhu la yastalzimu wuqu'ahu, dan dekatnya khabar tidak mengharuskan terjadi. Bal qad yastahilu adatan, bahkan bisa jadi kadang mustahil malah secara hukum adat. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakadu zaituha yudi'u. Hampir-hampir minyaknya saja, minyaknya nur adalah seperti Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Yakadu zaituha, hampir minyaknya saja sudah bisa menyala. Hampir menyala, padahal enggak menyala, mustahil, enggak bisa nyala minyak, kok nyala gimana?
Tapi di sini dikatakan yakadu zaituha yudiu. Zaituha sebagai isimnya yakadu, yudiu sebagai jumlah fi'liyah, sebagai khabarnya yakadu. Nah, seperti ini dikatakan af'alul muqarabah, dekat. Walaupun mustahil terjadi, ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Intaha bi tasarrufin yasin, selesai penukilan dari Hasyatus Sobban dengan sedikit ringkasan, dengan sedikit perubahan. Qala wa qalu ala raja'il khabar ay raja'ul mutakallim al khabara fil istiqbal. Fiil-fiil yang dipakai untuk diharapkannya sebuah khabar ay raja'il mutakallim, itu harapan dari seorang yang berbicara terhadap khabar fil istiqbal, di masa yang akan datang. Wa ibaratul faqih, dan ucapannya al faqih ay husulu madmunihi sawa'un rajahu an qurbin aw bu'din, yaitu diharapkan terjadi husulu madmunihi, terjadinya kandungan khabar, baik dia itu mengharapkan ada qurb, dekat, maknanya itu harapannya besar, atau bu'ud, atau kecil, atau jauh, nggak mungkin, atau bahkan pokoknya yang dianggap itu adalah harapannya mutakallim. Karena seorang yang berbicara itu akan mengharapkan, walaupun sesuatu mustahil diharapkan saja, itu nggak mesti harus terjadi. Sawa'un rajahu an qurbin, baik dia itu harapkan dengan besar kemungkinan, au bu'din, atau kecil atau jauh kemungkinan terjadinya. Pokoknya yang dianggap itu adalah harapan dari yang berbicara. Faktanya terjadi atau enggak urusan. Enggak urusan. Wa qalu hara bi uhiya bi fathil ha'i wa ra'i al muhmalataini. Hara adalah dengan haknya di fathah dan juga ra-nya. Dua-duanya muhmal, tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya namanya kha atau ja atau jim. Ra-nya kalau ada titik namanya zai. Nasu 'alaiha Ibnu Tarif. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Tarif, yaitu ra-nya di fathah. Nasu 'alaiha kembali kepada fathur ra. Ibnu Tarif menegaskan bahwasanya hara ini ra-nya di fathah. Fi kitabil af'al, dalam kitab al-af'al. Wa angkara Abu Hayyan, dan diingkari oleh Abu Hayyan, karena Abu Hayyan mengatakan pakai haria, pakai kasroh ra-nya. Ma'ana dzakaraha fi lumhatihi, padahal Abu Hayyan lupa, dia sendiri pernah menyebutkan di dalam kitabnya Lumhah. Nah, orang ini kadang lupa, dia pernah menyebut tapi pas disebut kawannya disalahkan, padahal dia pernah melakukan, padahal dia pernah menyebutkan sendiri di dalam kitab Lumhahnya Abu Hayyan. Ketika orang lain menyebutkan diingkari, padahal dia sendiri pernah menyebutkan di dalam Lumhah. Afadahul Musarrih, ini faedah dari Al-Azhari dalam tasrih. Qala Abu Abdillah, berkata Ahmad Thabit, wa kadza ankaraha ghairuhu, demikian juga diingkari oleh selain Abu Hayyan, kama fi hasyati Ubadah ala syudzur, sebagaimana dalam hasyahnya Ubadah terhadap syudzurul dzahab. Wa wajhu ingkarihim laha, dan sisi pengingkaran para ulama tadi terhadap haro min jihati fathhi ra', yaitu dari sisi ra-nya kok di fathah, itu yang diingkari. Wa qalu inna haro al ma'dudata fil af'ali bi kasri ra' la ghair. Mereka mengatakan sesungguhnya haro yang terhitung di dalam fi'il ini adalah dengan kasroh ra', enggak ada yang lain. Lakin qad atsbataha ghairuhum bil wajhain, akan tetapi ulama yang lain telah menetapkan dengan dua sisi, bisa haro bisa haria. Fa dhahiru annaha kadzalik, maka yang dhahir adalah kayaknya memang bisa dua bacaan, bisa haro bisa haria. Kama fi kutubil mutaakhirin, sebagaimana dalam kitab-kitab para ulama mutaakhirin, wallahu a'lam. Wa qawluhu ala syuru' ay syuru'ul ismi fil khabar. Syuru' itu maksudnya adalah mulainya isim di dalam khabar, itu af'alus syuru'. Ini biasanya sumbernya di dalam syarah nahwu ja'ala yatakallamu gitu. Ja'ala yatakallamu, mulai membicarakan bab ini, mulai membicarakan bab ini.
Wa qalu wa huwa katsirun, af'alus syuru' ini ada banyak sekali, anhahu ba'dhum, dihabiskan, dihitung total oleh sebagian ulama ila nayyifin wa 20 fi'lan, sampai totalnya 20 sekian fi'il. Qalahul Faqihi. Kalau af'alus syuru' ada banyak, sebagian mentotal sampai 20 sekian. Wa qaluhu tafiqa bi fathil fa wa kasriha, bisa tafaqa, bisa tafiqa dengan fathah fa dan juga bisa dengan kasrah. Ini semua adalah af'alul muqarabah yang dibagi menjadi 3. Af'alul muqarabah artinya dekat, hampir, kemudian af'alur raja artinya semoga, af'alus syuru' artinya memulai. Tafiqa Zaidun yudarrisu, Zaid mulai mengajar. Dia mulai menginjak dewasa, ya kan? Menginjak apa yang paling menyakitkan? Menginjak dewasa. Bukan menginjak duri yang sakit, menginjak dewasa. Qala musannif wa hadhil af'alu ta'malu amala kana. Semua fi'il ini beramal amalannya kana. Fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara, merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Illa anna khabaraha, bedanya fi'il-fi'il ini punya hukum khusus, yaitu khabarnya yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an, wajib berbentuk fi'il mudhari', muakhkharan anha, wajib di belakang, rafi'an li dhamir ismiha ghaliban, dia fi'il mudhari' tadi wajib merofakkan dhamir isimnya, kebanyakannya seperti itu. Jadi harus masih punya dhamir yang kembali kepada isimnya. Ini pasti kalau merofakkan dhamir ini pasti ada ayatnya, itu pasti. Khabarnya wajib berbentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tadi punya fa'il berbentuk dhamir yang kembali kepada isimnya. Qala syarih qauluhu ta'malu amala kana ila akhir ay wa innama ufridat fi babin mustaqillin ma'a musawatiha laha fil amal li ikhtisasi khabariha bi ahkamin laysat li khabari kana wa akhwatiha. Fi'il ini sama dengan kana persis. Wa innama ufridat, hanya saja disendirikan di dalam bab mustaqil, dalam bab yang terpisah, ma'a musawatiha laha, padahal sama, yaitu sama laha terhadap kana di dalam masalah amalan, likhtisasi khabariha, karena khabarnya memiliki kekhususan, biahkamin dengan beberapa hukum, laisat li khabari kana, yang tidak ada pada khabar kana dan akhwat-akhwatnya dan saudari-saudarinya. Jadi sebenarnya ini sama persis dengan kana, cuma dibahas sendiri, dibahas khusus karena khabarnya punya hukum dan pembahasan khusus. Kama asyara ila dzalikal musannifu biqouli illa anna khabaraha ila akhir, sebagaimana yang diisyaratkan oleh musannif dengan ucapan beliau illa anna khabaraha ila akhirih. Wa qawluhu muakhkharan anha ay fala yajuzu taqaddumuhu 'alaiha li adami tasarrufi aktsariha. Khabarnya wajib di belakang, maka enggak boleh dimajukan. Fala yajuzu taqaddumu, tidak boleh mendahului khabarnya, enggak boleh mendahului isimnya. Li adami tasarrufi aktsariha, karena tidak ada tasarruf, tidak ada kemampuan kebanyakannya. Tidak semuanya mampu beramal pada khobar ketika di depan. Sebagaimana kemarin belum musyabbah bila isa. Ini adalah amil-amil yang lemah, berbeda dengan kana. Dan juga fi'il-fi'il ini kita diambil yang tidak seberapa kuat sehingga nggak bisa diotak-atik. Wa qawluhu rafi'an li dhamir ismiha ay li dhamirin ya'udu ala ismiha. Fi'il mudhari' yang merofakkan, yaitu punya fa'il atau naibul fa'il, sebuah dhamir yang kembali kepada isimnya. Nahwu asa zaidun ayyakuma, semoga saja Zaid itu akan berdiri. Semoga saja Zaid itu akan berdiri. Maka pada yakuma itu ada dhamir yang kembali sebagai fa'il marfu, maka fi'ilnya merofakkan dhamir, yang dhamir tadi huwa kembali kepada Zaid, yaitu isimnya asa.
Fa fi yakuma dhamirun mustatir, maka di dalam yakuma terdapat dhamir mustatir, jawazan, mustatirnya itu boleh, takdiruhu huwa ya'udu ala zaidun. Ini wa yajuzu fi khabari asa, dan khusus untuk asa boleh pada khabarnya asa khosotan an yarfa al ismad dhahira al mudhafa ila dhamirin ya'udu ala ismiha. Kalau asa agak longgar sedikit, dia itu bisa merofakkan isim yang dohir, enggak harus domir, boleh isim dohir, tapi syaratnya mudhaf kepada domir yang kembali kepada isimnya, masih balik lagi ke isimnya. Kaqaulil Farozdak, seperti ucapannya Farozdak, wa madza asal hajjaju yablughu juhduhu idza nahnu jawazna hafira ziyadi. Dan apa kiranya yang bisa dilakukan oleh Hajjaj dengan segala kemampuannya apabila kita sudah melewati hafira ziyad, wilayahnya Ziyad. Hafira Ziyad adalah sebuah tempat yang berjarak sekitar 5 malam dari Basrah. Dan Ziyad adalah Ibnu Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, dan beliau adalah wali di Irak. Maknanya kata Farozdak, si Hajjaj udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita itu sudah sampai di wilayahnya Ziyad. Kalau sudah beda wilayah, Hajjaj nggak bisa apa-apa. Tapi kalau masih dalam wilayahnya Hajjaj sangat bengis sekali, sangat jahat sekali. Tapi kalau sudah di luar wilayahnya, dia memble. Syahidnya adalah asal Hajjaju ya belughu juhduhu, apa kiranya yang bisa dilakukan oleh Hajjaj, apa kiranya Hajjaj itu segala kemampuannya bisa dikerahkan. Ya belughu juhdu sebagai fa'il dari ya belughu, segala kemampuannya mau mencapai apa, mau ngapain. Kalau kita sudah di sini jauhnya, mau apa dia gitu loh. Syahidnya adalah juhduhu sebagai fa'il dari yablughu, dan yablughu adalah jumlah menjadi khabar dari asa. Tapi di sini yablughu fa'ilnya bukan domir, melainkan fa'ilnya adalah isim dohir yang kembali kepada domir. Ini khusus untuk asa saja boleh, yang lain nggak boleh. Biraf'i juhduhu 'alal fa'iliyah. Kalau pakai nasab enggak ada syahid. Kalau pakai nasab ya belughu juhdahu, apa hajat yang mau dia mencapai, apa yang mau dicapai oleh Hajjaj terhadap kemampuannya. Kalau ya belughu juhdu berarti kemampuan Hajjaj bisa apa. Juhduhu kalau fa'il artinya kemampuan Hajjaj itu bisa apa. Tapi kalau juhdahu sebagai maf'ul, maka Hajjaj itu bisa mencapai kemampuan apa. Wa huwa muttasilun bi dhamirin ya'udu 'alal Hajjaj, dan dia itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada Hajjaj, alladzi huwa ismu asa, di mana Hajjaj ini adalah kedudukannya adalah sebagai isim asa. Wa anhu ihtarazal musannifu bi qoulihi, dan untuk hal ini musannif sudah membuat sudah membuat jaga-jaga dengan ucapannya ghaliban. Karena kadang ada yang tidak merofakkan dhamir yaitu asa. Karena itu musannif sudah jaga-jaga dengan definisi beliau ghaliban. Ihtaraza itu jaga-jaga. Wa yurwa binasbihi aidan al asl, dan diriwayatkan juga bait syair ini dengan dinasab ya belughu juhdahu, maka enggak ada syahid. Karena kalau ya belughu juhdahu berarti ya belughu fa'ilnya adalah dhamir huwa kembali kepada Hajjaj. Alal asal ini maknanya sesuai dengan kaidah af'alul muqarabah. Alal asal ini artinya adalah sesuai dengan kaidah harus merofakkan dhamir, bukan merofakkan isim dohir. Wa ulima mimma taqaddama anna khabaru hadhil af'ali la yakunu illa jumlatan fi'liyatan musaddaratan, bukan masdaroh, musaddaratan bi mudhari'in wa maji'uhu ala khilafi dzalika nadirun. Dan diketahui dari pembahasan yang telah lalu bahwasanya khabar fi'il ini semua tidak mungkin kecuali berbentuk jumlah fi'liyah musaddaratan yang diawali dengan fi'il mudhari'. Musaddaratan artinya dirupakan,
diawalkan, dimunculkan dengan fi'il mudhari. Wa maji'u ala khilafi dzalika, dan kedatangan khabarnya selain daripada itu jarang, nadirun, jarang sekali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yajibu iqtiranuhu bi an in kana al-fi'lu hara wa khlaulaqo. Dan juga termasuk kekhususan hukum khabar yang tidak ada pada kana adalah khabarnya itu wajib digabung, wajib dibarengi dengan an jika fi'ilnya itu adalah hara dan ikhlaulaqo. Hara dan ikhlaulaqo berarti ini apa? Fi'il apa ini? Roja. Kalau asa nggak wajib. Kalau haro ikhlaulaqo wajib pakai an. Kalau asa nggak wajib. Tapi banyak. Nahwu haro Zaidun an yakuma, semoga Zaid berdiri. Wa khlaulaqo dis-sama wa antum tiradan, semoga langit itu akan menurunkan hujan. Wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'ali syuru. Kebalikannya pada af'alus syuru wajib enggak boleh pakai an, wajib ditanggalkan, wajib kosong dari an pada af'alus syuru. Kenapa? Karena af'alus syuru itu memulai, sedangkan an itu artinya mustakbal. Nah, ini bertentangan. An itu fungsinya adalah untuk menjauhkan jarak fi'il ke mustakbal, sedangkan syuru artinya memulai, maka lebih cocok nggak usah pakai an. Karena kalau dikasih an berarti mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Nahwu wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah, keduanya segera atau memulai mencari-cari atau memakai dari daun-daun yang ada di surga. Wal aktsaru fi khabari asa wa ausyaka al-iqtiranu bi an, adapun khabarnya asa dan ausyaka kebanyakannya itu adalah dipakaikan an. Nahu fa asallahu an ya'tiya bil fathi, boleh enggak usah, boleh pakai. Semoga Allah datang membawa pembukaan. Wa qauli alaihi salatu wassalam yushiku an yaqa fihi, dan barang siapa yang bermain-main di sekitar larangan, dia hampir atau rawan untuk terkena larangan. Wal aktsaru fi khabari kada wa qaraba tajarrudu min an nahwu wa ma kadu yaf'alun. Nah, ini yang ngapal kayak gini nih yang serakamot memorinya kan. Makanya nanti dibantu dengan alasannya. Kalau di mulakhos kan pokoknya gini kan. Nah, ini nanti di sini dikasih alasan supaya bantu. Karena kalau cuma main hafalan toh kadang memorinya sudah tidak cukup. Makanya dibantu pakai alasan nanti. Kebanyakan dalam khabar kada dan karoba tajarruduhu min an. Nahwu wa maka dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Wa qauli syair, dan seperti ucapan penyair, karobal qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wushatu hindun ghadubu. Hati itu hampir meleleh karena besarnya rasa cinta tatkala para pengadu domba mengatakan pacarmu si Hindun sedang marah. Kalau kekasih sedang marah, hati ini rasanya mau meleleh gara-gara sang doi marah. Catatan kaki nomor 3, hadzal baitu minal khafif qalahu rajulun min tayyi wa qila kal haba al-yarbu'i. Al-lugha al-jawa al-harqatu wa shiddatul wajd. Al-jawa adalah perasaan yang amat mendalam, min ishkin dari rasa cinta, au husnin atau kesedihan. Itu Jawa. Perasaan yang membara. Wadzawaban
al-idmihlal, meleleh. Wal wusyatu jam'u washin wa huwa an-nammam as-sa'i bil ifsadi bainal ahibbah, yaitu para tukang domba khusus spesialis antara dua kekasih. Jadi kalau pacaran itu tukang adu dombanya punya istilah sendiri, yaitu para wusyah, spesialis ngadu domba antara para orang-orang yang sedang saling jatuh cinta. Walladzi yastakhriju ahadits al-muhibbin atau muhibbain bilutfin, dan orang-orang yang mereka itu biasanya menukil berita-berita dari dua orang yang mencintai dengan penuh kelembutan. Obat nyamuk lagi, usah itu obat nyamuk. Ya, Mam. Autan tahu obat nyamuk? Ini namanya wusyah. Pokoknya orang yang membawa berita antara dua orang yang sedang mencintai namanya wusyah. Jadi seorang penyair mengatakan karobal kolbu, hampir saja hati ini, min jawahu, disebabkan cinta yang mendalam, hampir saja dia. Hina qolal wusyah, itu tatkala pembawa berita bilang Hindun ghadubu, si Hindun sedang marah. Syahidnya adalah di sini karoba, khobarnya tidak pakai an. Jadi nanti diringkas, ada yang ringkas lah, ada yang wajib pakai an, ada yang wajib dilepas dari an, ada yang boleh pakai an tapi banyaknya lepas, itu nanti diringkas. Caranya itu disebutkan fiilnya dulu, kada wajib atau enggak wajib, karoba wajib atau enggak wajib, atau banyak, ausyaka apa gitu, asa, haro, itu di setiap fiilnya disebutkan hukum nempelkan annya. Mafhum? Cara ngeringkasnya biar kita gampang ingat, disebutkan fiil setiap fiilnya, kemudian dikasih hukum nempel annya, itu hukumnya wajib ataukah malah wajib membuang ataukah boleh. Kalau kada hukumnya apa? Pakai annya. Kada pakai an ini apa? Wajib apa gimana? Ya kan, gila isuwe kan. Ini bukti bahwasanya ini butuh diringkas. Padahal baru dibaca wal aktsaru fi khabari kada. Tapi ditanya kada hukumnya gimana, pakai an atau enggak? Cari-cari di depan. Makanya butuh diringkas. Kalau enggak gitu sulit ngingat-ngingatnya ini. Qala syari qaluhu wa yajibu iqtiranuhu ila akhiri. Kita akan ulang lagi, wa yajibu iqtiranuhu, kalau fiilnya haro dan ikhlaul laqa wajib pakai an. Kenapa? Wa inna ma wajaba dzalika, kenapa kok wajib? Li annal fi'lal mutarajja wuquhu qad yatarakha husuluhu fahtija ila an al musyirati bil istiqbal. Karena fi'il yang diharapkan terjadinya kadang tertunda terjadinya itu. Fahtija ilaan, sehingga dibutuhkan untuk an yang memberi kesan di waktu yang mendatang. Yaitu tadi apa? Haro waslaulako. Ini kan harapan, untuk harapan. Nah, harapan itu kan kadang tertunda. Makanya dipakai an supaya pas. Sesuatu yang diharap itu kadang tertunda, makanya dipakai an supaya agak jauh. Wa qauluhu intaha min at-tasrih. Wa qauluhu wa yajibu tajarrudu, adapun kalau fi'il suruh malah enggak boleh pakai an. Kenapa?
Wa inna ma wajaba dzalika, kenapa kau wajib enggak pakai an? Li'anna halil hal, karena syuru itu artinya adalah sekarang. Sudah dimulai. Wa an tukhallisul fi'la lil istiqbal, sedangkan an fungsinya adalah memurnikan fi'il itu untuk mana istiqbal. Fa bainahuma tanafid, maka antara keduanya ada sesuatu yang saling bertentangan. Karena mulai itu sudah terjadi, sedangkan an itu artinya nanti, maka itu namanya bertentangan, makanya enggak boleh pakai an. Afadahul faqihi, dikasih faedah oleh faqihi. Wa qalu wal aktsaru fi khabari asa ila akhiri wa min ghairil aktsar. Ini sekarang cuma contoh-contoh doang nih, dan enggak ada alasannya. Kebanyakan dalam khabar asa itu pakai an. Dan di antara contoh yang sedikit ghairil aktsar, lawan daripada yang banyak, berarti contoh yang jarang. Qaulu syair wa huwa Hudbah ibnu Khashram al-Udri, yaitu Hudbah ibnu Khashram, asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Semoga kesulitan yang sedang aku jalani sekarang ini, di belakangnya nanti ada pertolongan yang dekat. Asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu, ada pertolongan yang dekat di belakangnya nanti. Semoga kesulitan yang sedang melanda kita, semoga kesulitan yang sedang melandaku, yang sedang aku jalani ini, nanti ada pertolongan yang dekat di baliknya. Syahidnya di sini adalah khobarnya asa enggak pakai an. Ini jarang. Seringnya pakai an. Fayakunu khabaru asa wa huwa mujarradun min an. Yakunu adalah khabarnya asa dan dia enggak pakai an. Wa qaulul akhar, dan contoh wal aktsar juga ucapan yang lain, wa huwa Umayyah ibnu Abi Salt Ats-Tsaqafi, yaitu Umayyah ibnu Abi Salt Ats-Tsaqafi, yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di hirratihi yuwafiquha. Hampir-hampir orang yang lari dari kematian, min maniyatihi, maniyah adalah kematian, orang yang lari dari kematian, yang lari dari mati, takut mati, itu malah fi ba'di ghirrati, di dalam sebagian kelalaiannya. Ghirrat adalah jamak dari ghirrah, ay al-ghaflah. Dia justru malah akan menjumpai kematian tadi. Orang yang capek-capek lari dari mati, justru pas lagi keambekan sedelok wis langsung mati. Baru istirahat sebentar dari larinya itu sudah malah mati. Makanya ini adalah bait syair untuk semangat perang. Wes kamu enggak usah takut mati pas perang. Justru orang yang takut mati, yang menghindar dari mati itu nanti lengah sedikit malah mati, ya kan? Lengah dikit mati. Syaitnya adalah khabarnya yushiku enggak pakai an. Mana khabarnya? Mana khabarnya yushiku? Mana sang? Yuwafiquha. Oh, ada tulisannya dulu. Yuwafiquha khabarun. Setelahnya dulu kan. Fa yuwafiquha khabaru yushiku. Yuwafiquha adalah khabarnya yushiku. Wa huwa mujarradun min an. Ini enggak pakai an. Wa qauluhu, dan ucapannya musannif, wal aktsaru fi khabari kada ila akhirih wa min ghairil aktsar. Di antara contoh yang enggak banyak, qaulu syair wa huwa Abu Zaid Al-Aslami, yaitu Abu Zaid Al-Aslami, saqaha dzabul ahlami sajlan 'ala dhamma wa qad karibat a'naquha an taqatta'a. Aslinya an tataqatta'a. Orang-orang yang berakal telah memberinya minum setimba kemuliaan di atas dahaga. Wa qad karibat a'naquha, dan sungguh sebelumnya leher-lehernya nyaris terputus karena kehinaan. Min syiddatil hajah. Karibat a'naquha an taqatta'a ay min syiddatil hajah. Dulu kamu ngemis-ngemis, dibantu,
Itu namanya saqaha dzawul ahlami sajlan 'ala dhamma. Dia diberi minum satu timba di atas dahaganya. Ini adalah kinayah. Maknanya dia ditolong, dimuliakan, dibaiki dalam kondisi lehernya nyaris terputus karena kesusahan dan kesulitan. Itu maknanya saqaha dzawul ahlami sajlan 'ala dhamma wa qad karibat anaquha an taqatta'a. Syahidnya adalah karibat, khabarnya pakai an. Ini sedikit karena karobah seringnya enggak pakai an. Fa an taqatta'a khabaru karibat wa huwa makrunun bi an. Wa qaul akhar, dan contoh yang lain juga ucapan penyair yang lain wa Muhammad ibnu Manadzir, itu Muhammad ibnu Manadzir. Bait syair ini adalah dipakai untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap seseorang yang dinamakan sebagai Abdul Majid ibnu Abdul Wahhab. Ini adalah bait risa, ucapan bela sungkawa terhadap seseorang yang bernama Abdul Majid ibnu Abdul Wahhab. Muhammad ibnu Manadzir mengatakan kadatin nafsu an tafidhu alaihi idh ghada haswa raitatin wa burudi. Hampir-hampir jiwaku menjadi mati. Antafidho, riwayat yang lain pakai dot bukan pakai do, pakai do bukan pakai dot. Ini kan pakai dot. Riwayat yang lain pakai do, kawannya to. Artinya meninggal. Jiwanya orang yang hidup itu hampir ikut meninggal. Gara-gara melihat si Abdul Majid ini kondisinya sedang idghoda, tatkala dia menjadi haswa, tertutup roitotin oleh selimut mayit, wa burudi, dan kafannya. Roito adalah selimut mayit. Biasanya wong kene pakai jari, pakai sarung perempuan dulu, jari. Burud jamak dari burdun, artinya adalah pakaian. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafan, ditutupi kafan-kafan. Nyaris yang melihat itu hampir meninggal juga karena kesedihan tatkala melihat si Abdul Majid ini tertutup oleh selimut mayit dan kafan-kafannya. Syahidnya adalah antafidho sebagai khabarnya kadat. Ini ghairul aktsar, karena kebanyakan pada kada adalah enggak pakai an, tapi di sini pakai an. Fa antafidho khabaru kada wa huwa makrunun bi an. Ini selesai kita alhamdulillah dari nawasih yang pertama, yaitu yang merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ada berapa? Ada berapa pasukan? Ada berapa kloter yang merofakkan isim dan menasabkan khobar? Ada 3. Pertama kana dan pasukannya. Yang kedua adalah musyabbaha, huruf musyabbaha bi laisa. Dan yang ketiga adalah af'alul muqarabah. Ketiga, rombongan ini semuanya misinya sama, yaitu apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Mereka semua terbagi menjadi tiga rombongan. Rombongannya kana, rombongannya al-huruf al-musyabbah bilaisa, dan rombongannya af'alul muqarabah, kada wa karobah, dan konco-konconya. Semoga diingat dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.